Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudhlil hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyyu ba'da. Hadirin yang berbahagia, teman-teman pengajian Majelis Taklim Alif yang dirahmati Allah. Pada malam hari ini, insya Allah kita ditemani oleh Kyai Toya Bening akan mencoba memberikan pandangan-pandangan baru tentang beberapa teknik-teknik yang itu sudah terdapat di Al-Quran, yaitu di mana perkembangan otak agar difungsikan untuk berpikir. Jadi menggali sesuatu itu dengan cara berpikir, menemukan sesuatu yang maju, yang lebih original, lebih genuine dengan cara berpikir. Inilah kalau di bahasa Al-Qurannya, ayat-ayat yang sudah diberikan tanda-tanda kekuasaan Allah hanya diberikan kepada orang-orang yang berpikir. Jadi itulah tantangan bahwa Islam ini diberikan kepada orang-orang seluruh umat manusia yang berpikir. Kalau sebelumnya orang yang sudah beriman, mereka untuk lebih cerdas, dan yang belum beriman akan mendapatkan ilmu tambahan bila mereka berpikir dan mengkaji secara mendalam. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kyai Toya Bening. Monggo Ustaz, waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Pertama kita ucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Maaf nak ya, alhamdulillah katanya saya dapat kabar baik. Saya agak kurus karena memang kegemukan, saya kegemukan. Saya sekarang agak lemes karena habis bekam. Alhamdulillah bekam kemarin itu cukup berhasil. Ilmu bekamnya cukup, kan pengalaman bekam saya cukup bagus. Saya dipijat, dibekam, dan sekarang alhamdulillah walaupun lemes insya Allah sehat. Anak-anakku jemaah pengajian YPMA yang dimuliakan Allah. Kita tahu, semua umat Islam tahu, satu-satunya kitab suci yang mendorong penganutnya itu untuk berpikir secara cerdas hanyalah Al-Quran. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, gitu. Itu banyak, tidak kangkau berpikir. Bahkan bahkan keilmuannya di dalam Islam itu harus berdasar, berreferensi, berdalil. Wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang tidak punya data. Laisa ilmun, tidak ada data di dalamnya. Kamu tidak berpengetahuan di dalamnya. Begitu. Jadi jangan ikut-ikutan dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuan di dalamnya. Harus ada landasan dasarnya begitu. Iya, harus ada landasannya. Nah, kemudian anakku yang dimuliakan Allah, dalam beberapa bulan ini ada pergantian presiden, Mas. Dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo. Kemudian ada seorang Ibu Wamen, Wakil Menteri, namanya Profesor Stella Christie. Rupanya pemikiran beliau itu walaupun beda agama ya, saya tidak tahu, saya tidak menyelidiki apakah beliau itu berbeda agama dengan saya Muslim atau beliau dari namanya beliau itu Kristen. Tetapi pemikiran beliau itu masuk ke saya. Sampai sekarang itu nge-file saya. Bahkan kadang-kadang kalau beliau itu ceramah, saya ngintip ceramahnya itu, Mas. Gitu.
Di antaranya ceramah adalah beliau itu adalah bilang bahwa sistem pendidikan itu seharusnya sistem thinking, gitu. Yaitu sistem yang tidak menolak sistem lain, kemudian dipilih, diperbandingkan untuk dicari sistem yang terbaik. Nah, ini konsep ini persis dalam peradaban umat Islam saat ini. Jadi YPM At-Tauhid adalah sebuah jamaah yang setiap pemahamannya itu harus dibandingkan dengan yang lain. Jadi tidak. Kalau dulu kita di era dulu ya Mas. Di era dulu, setelah apa namanya? Era dulu itu kan era itu Mas, apa namanya? Era tirani. Monarki tirani. Kemudian karena apa namanya? Akhirnya manusia semakin baik, muncullah apa namanya? Sistem kerajaan yang teokrasi, monarki teokrasi. Teokrasi itu adalah dewa, rasi itu kedaulatan. Jadi kedaulatan yang bersifat dewa-dewa, atau kedaulatan yang bersifat Tuhan, atau kedaulatan kerajaan yang bersistem ilahiyah. Gitu. Kalau teokrasi, apa namanya, monarki teokrasi dalam Islam itu disebut khilafah. Jadi setelah Ali kemudian diganti dengan Muawiyah. Sebenarnya Muawiyah itu adalah sistem monarki teokrasi. Demikian juga Abbasiyah dan lain sebagainya. Nah, sistem teokrasi ini Mas ya, sistem teokrasi tidak sempurna karena masing-masing umat beragama itu saling perang juga gitu. Jadi ada gesekan juga. Iya, sesama perang saudara. Satu misal ya, di era siapa namanya? Krishna. Gitu. Ada perang antara Pandawa dan Kurawa. Padahal kedua-duanya itu adalah sebuah monarki teokrasi. Di sana ada Krishna yang dianggap tokoh spiritual, seorang dewa. Di agama lainnya begitu. Terjadi setelah wafatnya Salomo, Israel Raya itu pecah menjadi dua, Mas. Yaitu Israel Utara dan Selatan. Itu perang, gitu. Anaknya siapa? Anaknya siapa? Putranya Yakub. Ya, putranya siapa? Enggak, Daud. Daud itu punya putra, itu perang. Gitu. Sebenarnya Sulaiman itu kalah sampai dia itu melarikan diri ke dua bukit. Di dua bukit itu Nabi Sulaiman mendirikan dua apa namanya? Tiga apa nama kemah. Kemah pertama itu untuk dirinya, kemah yang kedua untuk keluarganya, kemah yang ketiga untuk pengawal-pengawalnya. Nah, kemah yang untuk dirinya itu untuk sholat, beribadah. Dia itu ngomong kepada Allah, curhat kepada Allah, ya Allah, karena dalam pelarian itu, kalau tahta ayah saya, maksudnya Daud itu, diberikan sama saya, kok begini? Nah, tapi ini semua kehendakmu, saya pasrah. Jadi, apa namanya, doanya itu doa malam, seperti doa itu, apa namanya? Iya, sholat tahajud. Untuk, apa namanya, masuklah kami dengan benar. Apa namanya? Saya hafal biasanya. Apa namanya? Mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila. Nah, itu. Kemudian siapa namanya, malaikat datang kepada Nabi Sulaiman, apa yang kamu minta? Nah, seharusnya Nabi Sulaiman itu meminta agar Nabi Sulaiman itu kalah perang loh, Mas. Saat itu seharusnya Nabi Sulaiman itu meminta suatu apa namanya, bagaimana dia dapat mengalahkan musuhnya. Nabi Sulaiman itu ditanya oleh malaikat, menanya, kamu itu mau minta apa? Sama Allah itu akan dikabulkan. Permintaannya apa?
Nabi Sulaiman itu minta ilmu, minta pengetahuan. Coba. Akhirnya Allah berfirman melalui Jibril, karena kamu tidak minta untuk mengalahkan musuhmu dan minta ilmu, yang tidak minta pun akan aku berikan. Itu. Jadi bonusnya dapat 2 ya. Iya, dapat ilmu Dan dapat harta itu nantinya ya. Kemudian dia itu menerima mukjizat yang dikenal dengan minimal menguasai 4 elemen itu, yaitu menguasai udara. air, Udara itu kalau bergerak kan jadi angin, Mas. Jadi Nabi Sulaiman itu bisa mengendarai angin gitu. Kemudian air, kemudian apa namanya? Api. Api itu termasuk jin. Jin itu takut karena Nabi Sulaiman itu menguasai elemen api, jadi bisa dibakar jin itu. Akhirnya Mas ya, dengan mukjizat itu Nabi Sulaiman singkat cerita dapat mengalahkan musuhnya. mengalahkan saudaranya sendiri. Jadi perang saudara antar agama itu terjadi sebelum Islam. Sudah ada ya. Sudah ada. Jadi sistem teokrasi, sistem kedaulatan yang berbasis ilahiyah, berbasis ketuhanan gitu. Itu udah terjadi perang saling perang. Nah, akhirnya sistem teokrasi ini adalah tidak abadi, Mas. Apalagi dulu itu saling intervensi, saling serang, saling apa namanya? Itu enggak ada. Ada. Kalau sekarang enggak ada, kan ada PBB. Itu pun jarang. Nah, walaupun sekarang ini siapa namanya? Israel itu kan mengintervensi, masuk menjajah. Itu melanggar, Mas. Invasi gitu ya. Invasi. Kalau dulu invasi enggak ada masalah karena enggak ada PBB. Sekarang ada masalah. Tapi kenapa Israel enggak masalah? Karena resolusi itu bisa digagalkan walaupun 100 lebih negara yang memutuskan untuk mengeluarkan resolusi. Kalau PBB mengeluarkan resolusi harus dikasih sanksi ekonomi atau sanksi militer. Tapi resolusi ini bisa digagalkan oleh hak veto yang dihai oleh 5 orang. Gitu. Kan ini semacam itu, Mas, semacam apa namanya? Hak veto ini kan tidak demokratis, semacam itu loh. Semacam apa namanya? Semelukutu itu loh. Ini tipu-tipuan hak veto ini, gitu loh. Akal-akalan saja. Gitu loh. Kalau Israel melanggar, kalau orang lain melanggar, dapat hukuman. Irak menginvasi Kuwait, dapat hukuman, diserang. Iya, diserang. Nah, karena disetujui oleh PBB, tidak ada hak veto yang dikeluarkan. Nah, itu loh, Mas. Jadi apa namanya? Kembali kepada persoalan, kembali ke inilah, ke apa namanya? Ustadz, saya teruskan, tak? Lanjut. Lah ini, Mas. Jadi alhamdulillah umat Islam ini seluruhnya sistem teokrasi. Umat Kristen ini tidak ada kepemimpinan, tidak ada teokrasi, tidak ada tahta suci, tidak ada. Memang ada tahta suci seperti Vatikan ya. Tapi dalam pengaturan kekuasaan tidak ada militerisasi seperti dulu dalam perang salib. Tentara salib ini sudah tidak ada. Sekarang ini negara-negara teokrasi hampir tidak ada. Walaupun ada seperti Brunei Darussalam, kemudian Saudi Arabia, itu pun bersifat nasionalis gitu loh. Kewilayahan, kesukuan, kenegaraan. Terbatas gitu beda seperti dulu. Iya, gitu loh, Mas. Terbatas seperti dulu. Nanti kita bahas bagaimana pandangan Islam dalam hal nasionalis itu nanti lain lagi, gitu, Mas. Nah, kemudian inilah
selama 100 tahun ini, iya 1 abad, eh, agama Masehi, Kristen, ini terjadi penurunan. Kehadiran sekuler, kehadiran demokrasi, kehadiran demokrasi dan sekuler, itu dimulai dari mana saya tidak tahu, Mas. Tetapi insya Allah berkembang mulai abad 18, terutama pertama revolusi Prancis. Gitu. Nah, keberadaan sekuler dan keberadaan demokrasi justru menguntungkan Islam. Kristen terjadi kemunduran. 1 abad yang lalu jarak umat Islam dengan Kristen ini Mas, jaraknya sampai 300% loh, Mas. Sangat jauh ya. Iya, sangat jauh. Setelah 100 abad, kok 100 abad? 1 abad ya, 100 tahun. Eropa itu sekarang tidak lagi tempatnya orang Kristen, hanya 30%. Dulu 70, 80, minimal 60%, Mas. Turun gratis. Gitu. Jadi perubahan itu karena berpikir atau karena faktor situasi ekonomi global, mungkin apa perbedaannya? Penurunan agama Kristen dan kemajuan Islam, sebenarnya begini, Mas. Inilah keajaiban Islam, gitu. Keajaiban ajaran Islam. Islam ini berkembang kadang-kadang tanpa dakwah, tanpa sentuhan. Banyak profesor-profesor dan intelektual, dia masuk Islam bukan karena dakwah kita. Tapi ada sebuah penyelidikan, ada sebuah penelitian yang membuat dia masuk Islam, gitu, Mas. Jadi karena berpikir itu ya? Nah, iya. Karena berpikir itulah ada perubahan bagi personal dan seseorang. Betul. Kita ya kemajuan Barat itu, orang-orang Kristen, orang-orang Masehi itu dipikir karena Kristen, tidak ada. Kemajuan Eropa dan Barat itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan agama Masehi, gitu. Tidak ada. Kemajuan Barat itu dikarenakan 3 hal minimal. Di antaranya adalah kemajuan Barat itu karena mengadopsi peradaban kejayaan Islam masa lalu. Di Barat itu loh, Mas, di Barat itu orang berak itu sembarangan dulu, Mas. Itu dalam sejarah. Gitu. Makanya sepatunya itu tinggi-tinggi gini. Mandi itu, Mas, bangsawannya itu maksimal itu 3 bulan sekali, tidak kenal mandi. Makanya sabun itu dari peradaban Islam. Jadi kemajuan Barat dan kemajuan Eropa itu karena dapat mengambil peradaban Islam. Jadi terpengaruh oleh kebudayaan kebiasaan masyarakat Islam sebelumnya. Iya. Kalau di dalam Islam ada toharoh, ada mandi, mandi besar, kemudian bersabun kalau dulu itu dari apa, daun bidara. Iya. Kalau mohon maaf, kalau buang air besar harus bisa pakai kertas, pakai apa, batu dibersihkan gitu. Kalau enggak ada air, kalau ada air harus pakai air, kan begitu. Itu ada namanya pelajaran toharoh bab istinja gitu. Kalau di Barat enggak ada gitu. Jadi peradaban Barat itu karena mengambil peradaban Islam, sedangkan peradaban Islam stagnan kalau enggak mundur gitu loh. Kemudian kemajuan Barat itu adalah 2, karena mengambil peradaban Yunani kuno. Kan kita tahu kan Yunani itu juga peradabannya maju, Mas. Perkawinan mengadopsi peradaban Barat, termasuk dalam bernegara, ini diambil, Mas. Konsep Amerika Serikat dalam membangun Amerika itu mengambil dari Al-Quran juga. Nanti akan saya jelaskan. Amerika Serikat itu terdiri dari 50 negara bagian, itu memakai konsep Al-Quran juga. Kemudian kemajuan Barat itu karena ada beberapa riset. Jadi secara tidak langsung menjiplak juga, Bi, ya? Iya, riset pengetahuan. Sedangkan umat Islam terjadi kemunduran di dalam hal peradaban, tapi mempunyai kemajuan dalam kuantitas, dalam kualitas mundur, tapi dalam kuantitas maju. Karena umat Islam, jaraknya umat Islam dengan orang Kristen sekarang 20%.
Sekarang umat Islam itu sekitar saya lihat dulu itu 1,9, sekarang mungkin 2 miliar. 2 miliar. Umat Kristen 2,4, mungkin sekarang 23. Jadi sudah hampir terkejar ya. Secara kuantitas gitu, secara jumlah. Iya, tetapi secara kualitas umat Islam itu banyak yang miskin. Banyak yang apa namanya? Macam-macam lah, dan orang miskin, orang pendidikannya masih awam ini mudah dimurtadkan. Nah, dengan adanya perbandingan sistem thinking, termasuk kaum-kaum apologet, kaum-kaum debater Islam, lah ini ada kemajuan gitu loh. Tinggal bagaimana nanti membangun kualitas itu. Nah, kehadiran Profesor Stella dalam konsep itu bagus itu. Gitu. Saya mungkin nanti di YPM kita adopsi. Kemudian Mas ya, ini lagi ya ada ini Profesor Stella ya. Dan jadi bukti-bukti sains bahwa yang membuat manusia bertumbuh pemikirannya, berkembang pemikirannya, itu adalah nomor satu dari berkomunikasi dan berbicara satu sama lain. Itu sangat jelas penelitiannya Bang Andi, itu angka-angkanya sangat jelas. Beliau itu menyatakan bahwa kecerdasan seseorang itu berkembang karena komunikasi. Saya bacakan sekarang ya, kecerdasan menurut Al-Quran itu dari mana? Fabashir ibadi, ini ayat ayat 17-nya. Fabashir ibadi alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanah, yaitu kepada orang-orang yastami'una yang banyak mendengarkan qaul, perkataan. Nah, ini banyak mendapatkan informasi, banyak interaksi melalui qaul. Fayattabi'una ahsanah, kemudian dia mengikuti yang terbaik dari informasi itu. Kemudian Allah berfirman lanjutannya, ulaikal ladzina hadahumullah. Demikianlah orang-orang yang seperti itu. Demikianlah orang yang seperti itu. Alladzina, yaitu orang-orang hadahumullah yang mendapatkan petunjuk. Jadi yang mendapatkan hidayah, hadahumullah. Demikianlah itu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan hidayah, gitu, jadilah pembanding. Jangan takut untuk membandingkan ajaran, keyakinan yang kita ada pada kita. Jangan takut. Karena keyakinan apapun dan agama apapun, saat agama dan keyakinan itu menolak untuk diperdebatkan, maka sebenarnya keyakinan itu hanyalah untuk orang awam. Gitu. Keyakinan, kepercayaan, hasil doktrinasi, gitu, tanpa melalui sistem perbandingan dan sistem thinking, gitu, nah, maka keyakinan itu rapuh walaupun dia besar. Buktinya di Eropa keyakinan yang hasil doktrin runtuh, Mas. Gitu. Tapi keyakinan yang dihasilkan dari perbandingan, penelitian seperti arahnya Profesor Christie, itu justru kuat. Nah, disinilah kemudian Allah berfirman, ulaikahum ulul albab. Demikian itu proses thinking, proses perbandingan, proses mendengar, saling berbicara, saling komunikasi. Itu ulaikahum ulul albab. Demikian itu adalah orang-orang yang cerdas. Gitu loh. Jadi kecerdasan itu menurut Al-Quran ini udah jauh, gitu loh. Jadi udah jauh. Ada kesamaan cara berpikirnya Profesor Stella Christie itu dengan Al-Quran, itu ada kesamaan bahwa benar. Jadi dengan cara berdialog, berkomunikasi itu akan menambah kemampuan orang itu untuk menguji kebenarannya yang terbaik. Gitu. Iya, banyak membandingkan, banyak mendengarkan informasi, banyak kaul. Gitu. Banyak rapat musyawarah perbandingan akan melahirkan wawasan yang lebih luas tentunya. Gitu.
Nah, ini udah dikatakan oleh Al-Quran 14 abad yang lalu, tapi profesor itu menyatakan itu penyelidikan beliau. Hasil penelitiannya. Ya. Dan ini pemikiran beliau dengan Al-Quran ini sama. Ada kesamaan. Ada kesamaannya. Gitu. Berarti sekarang dari mana Muhammad tahu? Coba. Bahwa kecerdasan itu sebagaimana yang disarankan oleh Profesor Stella tadi. Stella Christian. Padahal Nabi Muhammad tidak mengadakan riset sebagaimana Profesor Stella. Lah, alergi terhadap diskusi, alergi terhadap komunikasi, perbandingan, maka sebenarnya dia menggali jurang kebodohan itu. Sebaliknya begitu. Gitu. Maaf Prof ya, maaf. Jadi ini keyakinan kami ya, apa? Iya betul. Jadi berarti bahwa apa yang ditulis Al-Quran 1400 tahun yang lalu itu ada kesesuaian dan bisa diterapkan berarti untuk generasi yang akan datang, bahwa perlu disiarkan berarti ini bahwa melalui pendidikan yang berkualitas, sistem pendidikan yang model baru mungkin nanti akan menjadi kemajuan bangsa Indonesia ini kalau dijadikan sesuatu yang apa ya, dalam bentuk konsep pendidikan nasional mungkin. Jadi akan merubah. Dari Stella Christie itu mungkin ada keinginan merubah sistem pendidikan nasional untuk lebih baik mungkin. Iya, saya mengharapkan beliau semoga apa namanya, karena begini Mas ya. Walaupun beliau itu berbeda agama dengan saya gitu. Tapi kehadiran beliau di Indonesia mau menjadi apa namanya, wamen ya, wakil menteri pendidikan, itu sudah kebanggaan bagi saya. Walaupun saya Muslim, beliau Kristen ya. Karena kalau kita bicara Indonesia ini Mas, bicara Islam. Karena begini, satu umpama orang Australia itu Mas, Australia itu melempar batu ke Indonesia, maka 90% akan kena kepala orang Indonesia loh. Kemungkinan kecil kena kepala non-Muslim, gitu loh. Kemungkinan itu. Jadi bicara Indonesia, bicara umat Islam. Karena sebagai mayoritas gitu ya, sebagai mayoritas. Nah, karena sebagai manusia, kehadiran Profesor Stella itu adalah kehadiran untuk kejayaan umat Islam juga. Ya, ikut mewarnai maksudnya. Ikut mewarnai, gitu loh. Jadi ada nilai positif yang bisa diambil secara bangsa ini untuk kemajuan bangsa, untuk umat Islam itu untuk kebangkitan Islam juga ada nilai yang diberikan, ada sumbangsi lah pemikiran dari Profesor Stella Christie. Karena sudah jelas dan tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudaraku semuanya dalam kegiatan kajian Majelis Taklim Alif ini. Karena waktu sudah cukup, marilah kita tutup pengajian ini dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Demikian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.